Media Australia sebut Indonesia neraka COVID-19, Pulau Jawa berada di ambang kehancuran. Media Australia dikecam warganet setelah menyebut Indonesia sebagai neraka COVID dalam sebuah artikelnya. Banyak yang menyebut itu adalah judul terburuk yang pernah ada. The Australian mengulas tentang kondisi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini di Indonesia dan menyebut dalam judulnya, Indonesia's COVID Hell as Aussie Hotspot Revived. Kuburan dan rumah sakit yang penuh dengan pasien COVID telah mengubah wajah Indonesia ketika militer berpatroli di tempat-tempat yang populer di Australia dan membersihkan mereka dari orang asing, tulis The Australian di artikelnya. Tidak lama artikel tersebut langsung banjir kecaman dari warganet Indonesia di media sosial. Salah satunya bahkan menyebutkan jika itu adalah salah satu judul yang paling buruk. Judul terburuk yang pernah ada di Australian, tulis seorang warganet. Oh my god, itu mengerikan, timpal warganet lain. Selain menuliskan komentar langsung, banyak warganet yang menyematkan meme dengan nada mengumpat. Selebihnya banyak terkejut melihat judul artikel tersebut. Seorang warganet menuliskan dengan nada sarkas agar COVID-19 tidak masuk ke Australia. Semoga Australia selalu lebih sehat daripada Indonesia dan COVID-19 tidak akan datang ke benua selamanya. Tapi siapa yang tahu, tulisnya. Selain mengecam artikel tersebut, banyak warganet yang menulis komentar jika krisis di Indonesia saat ini juga karena turis yang datang. Jangan lupa bahwa turis Australia juga berkontribusi pada krisis sejak awal, tulisnya. Mereka ingin berpesta saat orang sekarat. Aku lelah dengan situasi sialan ini, timpal warganet lainnya. Saya suka bagaimana media akan menyebut Bali sebagai Indonesia ketika sesuatu yang tidak mereka sukai terjadi. Ketika itu sesuatu yang menguntungkan mereka, Bali seperti negaranya sendiri, tulis warganet lainnya. Menurut pantauan suara.com, hingga artikel ini dibuat, judul tersebut masih tersematkan di URL artikel tersebut. Film horor. Dalam artikel tersebut, The Australian menyebut jika turis dari Australia harus bersabar untuk dapat berkunjung ke Indonesia. Mungkin perlu bertahun-tahun sebelum orang Australia dapat berlibur di Indonesia karena Pulau Jawa berada di ambang kehancuran akibat pandemi, tulisnya. Media Australia tersebut juga menyebut jika kondisi Indonesia saat ini mirip adegan-adegan yang ada di film horor. Indonesia sedang berjuang saat COVID-19 melanda negara itu dalam adegan suram yang mirip dengan film horor, tulis The Australian. The Australian juga menyoroti banyaknya jenazah yang harus mengantri untuk dimakamkan. Mayat menumpuk menunggu penguburan darurat, tulisnya. Media Australia tersebut juga menyoroti kasus COVID-19 yang melonjak akibat varian Delta yang menyebar begitu cepat. Kondisi rumah sakit yang kewalahan dan kasus kelangkaan oksigen juga diulas media tersebut, termasuk ketika 63 pasien di Yogyakarta meninggal karena diduga kekurangan oksigen. Pada 15 Juli 2021, Indonesia mencatat ada penambahan kasus 56.000 kasus dalam sehari, sekaligus menjadi rekor dalam sepekan ini. Untuk meredam penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia saat ini menetapkan PPKM darurat yang berlaku hingga 20 Juli 2021. COVID-19 di India belum mereda, muncul ancaman gelombang ketiga. Sebuah organisasi dokter di India telah memperingatkan bahwa gelombang ketiga COVID di negara itu tidak dapat dihindari karena pembatasan sosial yang dilonggarkan di seluruh negeri. Perdana Menteri Narendra Modi juga telah memperingatkan terhadap kerumunan pengunjung di lokasi wisata di India. Foto dan video turis yang berbondong-bondong ke tujuan wisata populer menjadi viral dalam beberapa hari terakhir. Video menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengenakan masker atau menjaga jarak sosial di tempat umum. Laporan dari media-media
media setempat mengungkapkan ribuan orang kini kembali mengunjungi tempat-tempat wisata perbukitan atau hill station di India sehingga memicu kekhawatiran penyebaran virus. Saya mengatakan dengan sangat tegas bahwa tidak baik sampai terjadi kerumunan di tempat-tempat wisata, pasar tanpa pakai masker, kata Modi dalam cuitan di Twitter sambil menyadari bahwa industri pariwisata telah mengalami pukulan hebat akibat pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown. Kasus baru harian di India telah turun menjadi lebih dari 40.000 dalam beberapa pekan terakhir, turun dari puncaknya yaitu sekitar 400.000 kasus bulan Mei. Penurunan jumlah sebagian besar disebabkan oleh lockdown ketat di sejumlah negara bagian, tapi kebijakan itu sekarang dilonggarkan. Meski demikian, para ahli khawatir India dapat berada pada risiko gelombang infeksi ketiga karena baru sekitar 6% dari populasi yang memenuhi syarat yang telah divaksinasi sepenuhnya. Sementara itu baru sekitar 22% yang telah menerima setidaknya 1 dosis. Asosiasi Kedokteran India, sebuah organisasi yang mewakili dokter di India pada hari Senin mengatakan rasanya menyakitkan untuk mencatat bahwa baik pemerintah dan masyarakat sudah berpuas diri dan mengadakan pertemuan massal tanpa mengikuti protokol COVID. Kegiatan turis, travel ziarah, semangat keagamaan, semuanya dibutuhkan tapi bisa menunggu beberapa bulan lagi, kata Ima. Ia menambahkan bahwa membuka tujuan-tujuan ini dan membiarkan orang-orang yang tidak divaksinasi berkumpul dalam pertemuan besar adalah super spreader yang potensial untuk gelombang ketiga COVID. India baru saja keluar dari gelombang kedua yang mematikan. Saat itu rumah sakit dan krematorium yang kewalahan dipenuhi dengan orang mati. Saat ini beberapa negara bagian telah dibuka dan mengizinkan kegiatan turisme dan pertemuan keagamaan. Tetapi para ahli khawatir tentang dampak dari pertemuan-pertemuan ini. Para ahli khawatir pertemuan keagamaan besar dapat menyebabkan penularan COVID besar-besaran. Pada bulan April, jutaan orang berkumpul di kota Himalaya Haridwar untuk berpartisipasi dalam festival Kumbh Mela. Bahkan ketika beberapa kota bergulat dengan kekurangan oksigen dan langkanya tempat tidur di rumah sakit, beberapa orang yang datang dari seluruh penjuru negeri dinyatakan positif pada hari-hari berikutnya. Sekarang pihak berwenang di negara bagian Uttar Pradesh bersiap untuk mengadakan festival Kanwar Yatra tahunan mulai 25 Juli. Para ahli mengatakan bahwa India perlu menegakkan protokol kesehatan secara ketat dan lebih mempercepat laju vaksinasi untuk menghindari gelombang ketiga. India memvaksinasi sekitar 4 juta orang setiap hari, tetapi perlu 8 sampai 9 juta vaksinasi per hari untuk mencapai target vaksinasi semua orang di atas usia 18 pada akhir tahun ini. Beberapa negara bagian juga tidak memiliki cukup vaksin. Pada hari Selasa, beberapa pusat vaksinasi publik di Delhi ditutup setelah mereka kehabisan suntikan.